Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Dedi Purwana ESM BUS, Ibu Filza Sabrina SPD MKOM, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan terkait studi kelayakan bisnis usaha Mahkota Printing 2 dari ketujuh aspek. Untuk aspek yang pertama yang akan saya jelaskan adalah aspek yuridis atau aspek hukum. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami telah menemukan kalau badan usaha dari Mahkota Printing itu terstruktur dari Commodity Landscape atau yang bisa disebut dengan CV. Nah, struktur ini melibatkan dua jenis sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif atau komeditor. Sekutu ini bertindak sebagai pertanggungjawaban penuh untuk keberlangsungan usaha. Lalu untuk sekutu pasif atau komeditor, nah ini bertindak sebagai penyetor modal atau sebagai investor dalam mendukung usaha tersebut. Kami juga telah menemukan kalau Mahkota Printing ini telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha sejak tahun 2012 sebagai identitas tunggal dalam melaksanakan usaha Mahkota Printing. Lalu selanjutnya kami telah menemukan dari hasil klasifikasi usaha Mahkota Printing, kami mengetahui kalau Mahkota Printing ini telah menggunakan kode ISIC atau International Standard Industry Classification. Nah, kode tersebut itu dari Mahkota Printing itu ada dua. Yang pertama itu kode ISIC 8219, itu menjadikan kode utama dalam usaha fotokopi tersebut. Lalu yang kedua kode ISIC 4761 itu menunjukkan usaha pendukung seperti penjualan alat tulis kantor dan juga produk cetak lainnya. Dan yang terakhir kami telah menemukan kalau sumber daya dari Mahkota Printing ini telah mewajibkan untuk karyawan memiliki KTP dan juga NIWB atau nomor induk wajib bekerja. Hal ini menjadikan kewajiban dalam karyawan mendaftar di Mahkota Printing. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk aspek teknis sendiri, Mahkota Printing 2 sudah memiliki lokasi yang strategis dengan alamat yang terletak di bawah ini, yang dimana lokasi ini berada di pinggir jalan raya yang banyak kendaraan berlalu lalang, dan lokasi ini dekat dengan kampus, sekolah, dan juga tempat usaha. Yang kedua, Mahkota Printing 2 sudah menggunakan teknologi yang modern dalam menjalankan usahanya, yaitu komputer, mesin fotokopi digital, mesin printing, dan juga mesin cetak. Yang ketiga, Mahkota Printing 2 sudah mengadakan bahan baku atau material yang berasal dari bahan-bahan berkualitas dan bahan baku diambil dari pemasok yang sudah berpengalaman dan memiliki stok yang cukup besar. Yang keempat, untuk proses operasionalnya, Mahkota Printing 2 memiliki sistem yang cukup baik terkait alur pelayanan pelanggan, dari pemesanan hingga selesai. Yang dimana dikarenakan memiliki cukup banyak mesin dan pegawai, maka Mahkota Printing 2 dapat melayani banyak pelanggan dalam satu waktu. Yang kelima, untuk sistem pembayarannya, Mahkota Printing 2 sudah melibatkan digitalisasi dengan menawarkan sistem transfer. Yang keenam, untuk tenaga kerja, Mahkota Printing 2 memiliki banyak tenaga kerja dan karyawan yang sudah memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan mesin dan perangkat lunak pendukung. Baik, selanjutnya kita akan membahas aspek pasar, yaitu yang pertama, analisis struktur pasar dan permintaan yang realistis. Mahkota Printing beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik. Identifikasi ini sangat tepat mengingat banyaknya pemain sejenis, yaitu percetakan, di lokasinya strategis, yaitu dekat kampus dan sekolah. Namun, masing-masing memiliki diferensiasi dalam hal kualitas, harga, dan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persaingan ketat, masih ada ruang untuk unggul. Selanjutnya adalah strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi. Perusahaan telah memetakan pasar secara komprehensif berdasarkan demografis, yaitu mahasiswa, dosen, pelajar, dan UMKM. Selanjutnya ada geografi, yaitu sekitar kampus dan sekolah di Jakarta Timur. Yang terakhir adalah psikografi, yaitu konsumen dengan gaya hidup serba cepat yang menghargai kualitas dan hasil maksimal. Selanjutnya adalah targeting. Dari segmen yang luas, Mahkota Printing secara cerdas memfokuskan target utamanya yaitu mahasiswa, pelajar, dan UMKM, yaitu kelompok yang paling sering membutuhkan layanan percetakan yang cepat dan terjangkau. Selanjutnya adalah positioning, yaitu percetakan cepat, harga murah, namun hasil maksimal. Positioning ini secara langsung menjawab 3 kebutuhan utama dari target pasarnya, yaitu kecepatan, biaya, dan kualitas. Selanjutnya adalah pendekatan pemasaran modern dan berorientasi pada pengalaman. Strategi pemasaran Mahkota Printing menggabungkan pendekatan digital dengan pengalaman langsung yang saling mendukung, yaitu yang pertama terdapat digital marketing. Menyadari bahwa target pasarnya adalah Gen Z dan anak muda, Mahkota Printing aktif menggunakan platform yang relevan seperti TikTok dan Instagram. Ini memastikan visibilitas merek mereka di kalangan audiens yang paling potensial. Selanjutnya adalah experiential marketing. Perusahaan menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman dan efisien. Dengan adanya beberapa admin yang siaga, proses layanan bisa berjalan dengan cepat. Fitur pengiriman file juga dapat dilalui melalui WhatsApp yang
bisa dilakukan pada saat kondisi ramai, disertai dengan estimasi waktu pengerjaan. Ini adalah bentuk diferensiasi layanan yang cerdas. Selanjutnya adalah analisis persaingan dan strategi diferensiasi yang jelas. Mahkota Printing mengakui tingkat persaingan yang tinggi di lokasinya. Namun, alih-alih bersaing hanya pada harga, strategi utama mereka adalah diferensiasi pada layanan dan juga kualitas. Keunggulan seperti layanan 24 jam, proses yang efisien, dan komitmen mereka pada hasil yang berkualitas menjadi senjata utama untuk membangun loyalitas pelanggan dan memenangkan persaingan di tengah pasar yang padat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas aspek finansial. Yang pertama adalah struktur kebutuhan dana yang jelas dan terperinci. Mahkota Printing secara cermat telah mengidentifikasi dua pilar utama kebutuhan dananya. Yang pertama adalah investasi awal dan modal kerja. Investasi awal mencakup aset-aset tetap seperti mesin fotokopi, printer digital, dan komputer yang menjadi tulang punggung produksi. Sementara untuk modal kerja, dialokasikan menjadi biaya operasional harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, dan pemeliharaan alat. Selanjutnya adalah aliran kas atau cash flow yang stabil dengan biaya operasional yang terkelola. Aliran kas masuk, Mahkota Printing diperkirakan stabil dan kuat. Hal ini didukung oleh diversifikasi, layanan yang luas, dan alokasi yang strategis. Selanjutnya, untuk aliran kas keluar yang ini rutin dan signifikan, terutama untuk biaya listrik, bahan baku, dan gaji karyawan. Selanjutnya adalah sistem pembukaan finansial yang disiplin dan terpusat. Salah satu kekuatan terbesar dalam aspek finansial Mahkota Printing adalah adanya sistem pembukaan bulanan yang struktur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan secara disiplin mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Lebih lanjut, terdapat kontrol manajemen yang baik. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja, mengidentifikasi efisiensi biaya, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih akurat untuk periode berikutnya. Oke, untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk aspek manajemen dan organisasi. Untuk model operasional dan penawaran layanan ada 3 untuk Mahkota Printing ini sendiri. Yang pertama, fokus pada ketersediaan dan kecepatan, yaitu melayani 24 jam untuk spanduk dan cetak-mencetak, dan juga memenuhi kebutuhan tak terduga masyarakat, pelajar, dan profesional. Yang kedua ada ragam layanan komprehensif. Ini tuh termasuk cetak digital, offset, spanduk, roll-up banner, X banner, cutting sticker, dan juga cetak format besar seperti semacam blueprint gitu. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu ada dukungan akademis dan UMKM. Mahkota Printing ini memastikan aktivitas pendidikan berjalan lancar dan memberdayakan UMKM dengan materi promosi terjangkau. Selanjutnya ada target pasar dan keterlibatan komunitas. Jadi bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmen yang luas dari fotokopi ini hingga blueprint dan desain grafis. Jadi Mahkota Printing ini melayani pelajar, masyarakat umum, UMKM, profesional, dan korporasi. Yang kedua ada dukungan komunitas dan sektor kreatif. Jadi bagian ini tuh menjelaskan bahwa Mahkota Printing ini memfasilitasi publikasi komunitas dan menstimulasi ekonomi kreatif melalui layanan desain grafis. Jadi gitu. Terus yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi itu membuka lapangan kerja, meningkatkan keahlian SDM lokal, dan memberdayakan UMKM dengan materi promosi yang terjangkau. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada strategi bisnis dan cita perusahaan. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan ganda, yakni situs web ini sebagai etalase digital praktis untuk akuisisi pelanggan, dan dokumen PDF juga membangun narasi kontribusi untuk sosial dan ekonomi. Yang kedua ada keberlanjutan dan dampak lokal. Jadi Mahkota Printing ini sebagai penggerak ekonomi yang mendukung ekonomi lokal melalui bisnis berkelanjutan dan operasional efisien. Selanjutnya ada potensi pengembangan dan SDM. Jadi bagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada peningkatan keahlian SDM, yakni itu investasi dalam pengembangan karyawan untuk menjaga kualitas layanan, terutama dengan beragamnya teknologi cetak dan desain. Selanjutnya ada untuk manajemen operasi solid. Ini tuh diperlukan untuk menjalankan operasi 24 jam dengan beragam layanan, termasuk penjadwalan staf, pemeliharaan mesin, dan juga manajemen untuk inventaris. Oke, selanjutnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Oke, yang pertama ada peningkatan kesejahteraan lokal. Secara sosial, Mahkota Printing menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keahlian SDM lokal. Secara ekonomi, Mahkota Printing memberdayakan UMKM lain dengan menyediakan materi promosi yang terjangkau yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka dan memperkuat ekonomi masyarakat. Lalu ada dukungan produktivitas dan aksesibilitas. Layanan cepat seperti spanduk 24 jam pada UMKM Mahkota Printing meningkatkan efisiensi ekonomi para pelaku usaha. Ketersediaan layanan non-stop seperti fotokopi 24 jam memenuhi kebutuhan sosial mendesak bagi masyarakat, pelajar, dan para profesional. Sementara dukungan akademisnya menunjang kelancaran aktivitas pendidikan. Lalu ada penggerak ekonomi dan fasilitator komunitas. Sebagai entitas bisnis lokal, Mahkota Printing berkontribusi pada perputaran ekonomi regional. Secara sosial, layanan cetaknya memfasilitasi publikasi untuk berbagai acara komunitas, memperkuat interaksi sosial, serta melengkapi kebutuhan dasar operasional melalui penyediaan ATK. Lalu ada stimulasi ekonomi kreatif. Melalui layanan desain grafis dan cetak visual, Mahkota Printing secara aktif mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif lokal. Ini membuka peluang bagi inovasi dan pengembangan usaha baru di bidang kreatif, menambah diversifikasi ekonomi area tersebut.
Jadi kesimpulannya, wawancara mengungkapkan bahwa Mahkota Printing memiliki sistem internal yang memungkinkan pengelolaan sumber daya secara strategis di ketiga cabangnya demi menjaga keberlanjutan kontribusi mereka bagi masyarakat. Hal ini memastikan kapasitas mereka untuk secara konsisten menciptakan lapangan kerja, melayani berbagai kebutuhan penting komunitas, dan aktif mendukung vitalitas ekonomi lokal. Ada aspek lingkungan. Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan. Limbah kimia menggunakan bahan tinta atau toner dalam penggunaan media cetak dan printer yang mengandung senyawa kimia VOC atau volatile organic compounds yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada limbah padat. Penggunaan bahan kertas dan toner menghasilkan sisa potongan kertas dan limbah elektronik yang sulit untuk diurai. Lalu ada proses penanggulangan limbah pada Mahkota Printing. Jadi Mahkota Printing telah menerapkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemusnahan berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini dilakukan mulai dari pemisahan limbah sesuai kode warna untuk mengurangi resiko, lalu pengangkutan oleh kendaraan yang berizin kementerian, dan diakhiri oleh pemusnahan limbah dengan pembakaran suhu tinggi dan juga daur ulang. Lalu regulasi lingkungan Mahkota Printing mengetahui peraturan lingkungan yang berlaku sesuai dengan NIB atas dasar lingkungan. Lalu ada bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemusnahan limbah dan memberikan edukasi kepada para pekerja dalam mengurangi serta memilah-milah limbah. Selanjutnya adalah dokumentasi dari kami dengan pihak Mahkota Printing. Baik, berikut adalah kesimpulan dari kami dari analisis SKB yang telah kami lakukan bahwa UMKM Mahkota Printing 2 sangat layak untuk dijalankan dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Kelayakan ini tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan dari sinergi kuat antara model bisnis yang solid, fondasi operasional yang kokoh, dan dampak positif yang nyata bagi lingkungannya. Selanjutnya, saran yang dapat kami sampaikan untuk mendukung perkembangan bisnis Mahkota Printing 2, yaitu pada aspek pemasaran dan manajemen, disarankan agar perusahaan dapat menjalin kerjasama resmi dengan organisasi mahasiswa dan sekolah untuk mengunci aliran pendapatan yang lebih stabil. Pada aspek teknis, perlu mengoptimalkan digitalisasi dengan mengembangkan platform pemesanan online yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih modern. Dari sisi manajemen internal, struktur pengembangan SDM menjadi krusial melalui pembuatan jalur karir yang jelas dan program pelatihan rutin untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga seiring perkembangan bisnis. Yang terakhir, Mahkota Printing dapat mengubah kepatuhan pada aspek lingkungan menjadi sebuah nilai jual dengan secara aktif mempromosikan komitmennya dan menawarkan opsi green printing yang akan menarik segmen pasar baru dan memperkuat citra merek sebagai bisnis yang modern dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga pemaparan kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.